adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Hamba Tuhan, saya berdoa. Bapak Saudari, Bapak yang kami sembah, kami kenal Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, pusat kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau pada kesempatan Tuhan hari Jumat ini Tuhan kami boleh ada di saat ini, semua karena anugerah-Mu yang kita bisa berterima. Oleh karena itu Tuhan, nanti kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dalam penyembahan diri kami Tuhan sepanjang hari ini, kami mengucap syukur Kau sudah memberkati kami, Kau sudah menyertai kami, bahkan Kau sudah memberikan kekuatan kepada kami khususnya ya Bapa. Dan setelah lagi ya Bapa, sebelum kami menghadiri Tuhan pergumulan kami Tuhan, dan Tuhan Kau ampuni Tuhan dosa kesalahan kami, suci kuduskan Tuhan kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan pada besok sore hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan setelah lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tak lupa berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati. Berkati hamba-Mu, berikan hikmat juga ilahi Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, menegur kami, mengingatkan kami supaya kami semakin lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu ya Tuhan. Dan kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, supaya kami lebih peka lagi Tuhan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Puas segala kuasa iblis apapun Tuhan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sepakat pada nama-Mu yang punya berkuasa, kami ikat juga segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, cara Tuhan Yesus Kristus berkuasa di dalam lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan besok sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur dan mulia. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6.
Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Minta tolong bacakan dalam Salinan Lama. Udah. Minta tolong bacakan dalam Salinan Lama. Hosea 4 yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6, terjemahan lama. Ya. Bahwa umatku dibinasakan sebab mereka itu tiada berpengetahuan, melainkan kamu sudah mencelakakan pengetahuan, sehingga aku tolak akan kamu, supaya jangan kamu melakukan imamat bagiku. Tegal kamu sudah melupakan hukum Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ya. Puji Tuhan, di zaman Hosea ini adalah zaman di mana Israel sudah terpecah ya, menjadi dua. Walaupun terpecahnya bangsa Israel ini menjadi dua kubu, tetapi bagi Tuhan mereka adalah umat pilihan Tuhan. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat bangsa Israel ini adalah bangsa yang dijanjikan Tuhan akan suatu tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya, tanah di mana kehidupan orang-orang yang senantiasa menurut akan hukum Taurat, hukum daripada Tuhan, mereka akan menjadi kelompok atau menjadi bangsa yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat memang bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang bahasanya tegal, tegak. Degil atau Tegal. Tegal itu wilayah ya. Maksudnya kayak daerah Tegal. Tegal ya. Salinan Lama. Ya, itu artinya sama halnya dengan sifat ketegaran. Jadi beberapa hari ini memang kalau saya merenungkan bahwa kalimat dari ketegaran itu yang menyebabkan seseorang akan hidup dengan egonya sendiri. Ketegaran hati itu bahaya sebenarnya. Orang akan mempertahankan dirinya, dan memang saudara tidak mudah ya, tidak mudah kita ini hidup sebagai manusia itu untuk bisa mengendalikan ego kita. Memang tidak mudah. Saya pun seringkali berdoa, seringkali berpikir, seringkali menghadapi situasi bersama dengan rekan, sahabat, teman-teman, hamba-hamba Tuhan, ya, jemaat. Terkadang apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya putuskan, ya pasti ada unsur ego di situ di dalamnya. Nah, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, khususnya yang pertama-tama kita memiliki hati yang menyimpan firman Tuhan, kita harus tahu akan diri kita, tahu akan kapasitas kita. Tampaknya ketika kita berpikir bahwa hidup kita ini salah di hadapan Tuhan, kehidupan kita ini berdosa di hadapan Tuhan, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang hina di hadapan Tuhan, itu harusnya bisa menjadi parameter kita, menjadi ukuran kita untuk apa gitu kita meninggikan diri kita, ya.
Karena ego itu pasti identik dengan hal-hal yang membuat kita peduli akan diri kita sendiri, dalam pengertian pedulinya dalam pengertian kita lebih ke menghargai, memuji diri kita. Namun dengan suatu pilihan memuji diri kita, tapi yang lain itu di bawah kita. Meninggikan diri kita untuk merendahkan orang lain. Ya mungkin bentuknya itu beda ya, kadar-kadarnya ada yang memang kelihatan sekali, ada kadarnya yang nggak terlalu kelihatan. Tapi intinya ketegaran hati itu memang dihasilkan dari ego. Nah, ketegaran ini sendiri mungkin saya sudah pernah sampaikan ya. Kita sudah pernah belajar bersama-sama bahwa kalau di dalam ayat firman Tuhan mengenai hubungan suami istri itu, kalau mereka bercerai, lalu itu menjadi suatu pertanyaan dari kaum Farisi ini kepada Tuhan, bukankah Musa itu mengizinkan suami istri itu bercerai? Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya oleh karena ketegaran hatimu sehingga Musa menghendaki perceraian itu. Tetapi sejak semula Tuhan tidak menghendaki perceraian. Karena kalau kita sepakat, kita setuju akan perceraian, berarti kita akan menemukan ayat-ayat lainnya yang Tuhan mengatakan aku membenci perceraian. Itu akan kontroversi. Firman Tuhan tidak kontroversi, saudara. Firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan. Dari ayat perjanjian lama sekalipun ada gap waktu, ada gap latar belakang, ada gap bahasa, budaya. Itu kalau kita belajar teologi, sejarah, kita harus mempelajari latar belakang penulis tersebut, tujuannya apa ya. Kenapa dia menulis, apa motivasinya, apa kemana arahnya. Dan itu kita harus melihat dari sisi budayanya. Mungkin dia berbicara begini karena budaya Timur Tengah begitu, berbeda dengan penulis-penulis lainnya yang berlatar belakang orang Yunani atau orang Yahudi. Ya, kita tidak tahu. Nah, itu banyak sekali gap. Tapi sekalipun ada gap di situ, berbeda situasi, kondisi, bahkan mungkin berbeda budaya, latar belakang seseorang. Ketika Allah berbicara lewat ilham roh, itulah yang membuat manusia, walaupun ada gap, ada jenjang waktu yang berbeda ya. Biasa kan jenjang waktu apalagi sampai ribuan tahun itu, pola pikir manusia itu dalam peradaban manusia pasti berbeda. Dia punya gaya berpikirnya, dia punya cara berpikirnya itu pasti beda. Tapi kalau firman Allah itu tidak akan mungkin bertentangan. Nah, mengenai ketegaran hati, saudara, ini yang harus kita perhatikan. Ketegaran hati membuat seseorang itu akan memiliki kehidupan yang bebal di hadapan Tuhan. Sekalipun dia sudah mengerti ya, akan firman Tuhan. Nah, seperti bangsa Israel di zaman Hosea menyampaikan firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu dalam Salinan Baru. Kalau dalam Salinan Lama mengatakan umatku binasa karena tiada berpengetahuan. Ini sama aja sebenarnya. Kalau kita tidak mengenal Allah, sudah pasti kita tidak ada pengetahuan hikmat Allah. Tidak mungkin. Tapi pertanyaannya, ini orang Israel. Menjadi suatu pertanyaan kalau orang Israel itu tidak tahu Taurat Tuhan. Ya. Itu menjadi suatu pertanyaan. Sehingga kita bisa merenungkan apa tujuan Tuhan ini memperkatakan demikian. Yang pertama, kita bisa berpikir bahwa kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya sedang berbicara hal-hal yang buruk yang akan terjadi kepada orang-orang berdosa, orang-orang fasik. Dalam pengertian, orang-orang yang dikategorikan orang berdosa, orang fasik ini adalah orang-orang yang digolongkan tidak mengenal Allah atau yang membuangkan firman Tuhan itu.
yang sudah meremehkan firman Allah, yang sudah membenci firman Allah, itu ciri-ciri orang fasik. Nah, kita ini ada kemungkinan bisa menjadi orang fasik karena kita sudah mengenal kebenaran, dan kita bisa dikategorikan orang percaya tetapi diancam dengan ayat kita ini orang yang tidak berpengetahuan, orang yang ada kemungkinan kita menjadi orang yang golongan bisa masuk di dalam binasa neraka yang kekal. Bisa. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam iman lewat kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari terakhir ini saya katakan, ya, sudah banyak terjadi orang-orang yang, ya sudahlah, kita sudah tidak perlu bicara orang-orang berdosa, orang-orang fasik di luar sana. Berbicara orang rohani dulu. Ini yang harus kita waspadai. Kita waspadai, saya dengan saudara, kita dengan keluarga kita. Kita patut memonitoring kehidupan masing-masing, kita memonitoring tetapi bukan untuk menghakimi, tapi untuk menasehati, untuk merangkul, untuk menegur, untuk dapat mengumpulkan. Itu yang menjadi perhatian Tuhan Yesus kepada seorang pengkhianat. Itu luar biasa. Yudas. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini ternyata salah pilih? Apakah Tuhan Yesus itu tidak tahu? Bukankah dia maha tahu? Kalau ternyata Yudas itu di akhir-akhir panggilannya ternyata dia mengkhianat kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus pasti tahu. Lalu kenapa Tuhan bisa memilih dia? Nah, di sini saudara coba renungkan. Ya, seandainya saudara ini menjadi apa ya? Misalkan saudara ini sebagai ketua dalam komunitas yang mapan, yang mempunyai segala sesuatunya, yang mempunyai otoritas. Nah, tapi cara saudara itu sebagai ketua komunitas itu, saudara melayani anak buah itu, ya, pengikut saudara itu dengan cara Yesus. Nah, tetapi otoritas yang saudara miliki itu, wah ini ada seorang Yudas, seorang Yudas. Anda pasti sudah tahu ini orang benar-benar, wah ini bahaya. Tetapi kenapa jikalau Anda menerima dia? Coba kita berpikir ya. Kita berpikir secara nurani, secara akal sehat. Ya. Kalau saya pribadi, kalau saya mempunyai otoritas, saya mempunyai kuasa, ya, apapun itu kuasanya. Ketika saya melihat, saya udah tahu ini orang, saya udah tahu ini orang akan celaka. Orang ini akan mengkhianat. Harusnya logikanya ngapain saya terima? Tapi karena saya mempunyai otoritas, saya berhak memilih dia. Saya berhak merangkul dia. Nah, itu pun sebenarnya dalam diri seorang Yudas itu harusnya dia sudah, wah saya ini ternyata orang yang mempunyai sifat yang buruk, ya, mempunyai keinginan, ya, mempunyai kekurangan, keterbatasan. Saya punya sifat pribadi yang tidak baik. Kenapa Tuhan pilih saya ya? Misalkan seperti itu. Karena Tuhan itu tahu, ya. Karena Tuhan itu tahu. Ini sebenarnya konteksnya begini. Ini menurut pandangan saya pribadi. Tetapi kita bisa bertukar pikiran. Ya. Saudara bisa merenungkan itu. Ini sama halnya seperti Yehezkiel pasal yang ketiga. Coba kita baca. Saya sudah pernah sampaikan ya. Yehezkiel 3. Yehezkiel 3 ayat yang ke-16 sampai 21. Yehezkiel 3 ayat yang ke-16. Ya.
Sesudah 7 Yeskel hari, sebagai penjaga Israel ya. sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Kalau engkau berfirman kepada kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti akan mati. Nah, terus Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. nah, kita ini yang ada di lingkungan mereka, kita yang berada ya di hadapan mereka, sering bertemu orang yang sudah di ibarat kata sudah dihakimi ya, digariskan misalkan ya, digariskan Tuhan, aku akan menghukum kau dan engkau pasti akan mati. Nah, tapi kalau kita tidak ada reaksi nih, tidak ada reaksi ya, terus Dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. nah, perhatikan. Kalau kita tidak ada reaksi lalu kita tidak menegur dia, tidak menasehati dia, tidak membangun dia, ya, supaya apa? Supaya tujuan tadi firman Tuhan mengatakan supaya dia jangan mati gitu. Supaya dia tidak menerima hukum kebinasaan itu. Nah, terus Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nah, itu akan dituntut juga kepada saudara. Itu tanggung jawab hamba Tuhan. Gambaran Yeskel seperti itu. Tanggung jawab hamba Tuhan. Ya walaupun sebenarnya jujur saja, terkadang saudara sebagai hamba Tuhan, ya sebagai anak Tuhan, saudara mungkin dipercayakan karunia mengasihi, ya, bisa menerima hidup seseorang itu yang mungkin udah hina di mata orang, tapi engkau bisa melihat dan engkau mengangkat dia. Pasti itu ada pro dan kontra. Pasti itu. Saudara akan dianggap, lu nggak punya otak ya. Ini orang udah berbuat jahat. Ini orang udah nggak benar. Pasti engkau akan menghadapi seperti itu. Tapi selama itu engkau diberikan wahyu daripada Tuhan dengan perasaan dan akal sehatmu, engkau bertujuan baik untuk membaiki dia, untuk membetulkan dia. Galatia 6 ayat 1 mengatakan salinan baru, memimpin dia dalam kebenaran, berarti ada tanggung jawabmu di situ. Tanggung jawab hamba Tuhan juga di situ. Maka engkau harus betul-betul jangan lelah menghadapi dia. Ya walaupun cuma satu jiwa, tapi tantangan itu pro dan kontra, sehingga justru ya biasanya mungkin kau sebagai hamba Tuhan, engkau hanya mencoba untuk membaik, mengangkat satu orang jiwa, tetapi membuat jiwa-jiwa 5-10 jiwa itu keluar. Karena tidak setuju dengan saudara, engkau harus tetap bertahan. Kau lebih dengar suara Tuhan atau lebih mau mengikuti protes mereka? Ya. Karena kalau manusia ketika berbicara logika, belum itu. Logika lalu ini hal-hal yang baik, belum. Itu harus perlu dipertimbangkan lagi. Tapi ketika engkau berbicara mungkin secara spontan, engkau punya belas kasihan. Saya terlalu yakin belas kasihan memang seringkali ya, tindakan belas kasihan itu seperti tindakan yang bodoh. Karena engkau mampu mengampuni orang yang sudah tidak bisa diampuni. Secara Alkitab ada itu. Tuhan itu tidak bisa dihapus. Karakter dari sifat daripada Tuhan, pembelaan Tuhan kepada si pelacur ini. Secara hukum Taurat dia harus wajib. Udah digiring dia, tinggal dieksekusi. Tapi Tuhan berdiri situ, dia yang bela. Dia yang bela di situ. Tidak ada murid-muridnya pun tidak ada. Orang-orang Yahudi pun di situ tidak ada, malah bersatu untuk mengeksekusi pelacur ini. Ya memang sudah notabene-nya pelacur. Sudah orang najis, sudah orang kotor. Nggak ada yang bela. Apalagi sudah bawa atas nama firman Tuhan. Waduh. Siapa yang berani? Tapi yang berani di situ Tuhan Yesus. Ya secara Tuhan adalah firman itu sendiri. Disitulah sebenarnya kita bisa membaca, mengerti. Inilah hukum anugerah dan kebenaran. Hukum kasih.
di balik Taurat ya, yang mengerikan hukumnya itu mata ganti mata, gigi ganti, ternyata di situ ada hukum kasih di dalamnya. Ada hukum kasih di dalamnya yang jauh lebih kuat. Ya. Ada firman Tuhan mengatakan begini ya. Kalau tidak salah perkataannya, hukum yang tidak berbelas kasihan akan diberikan kepada orang yang tidak tahu belas kasihan. Coba mungkin bisa di searching itu, saya lupa itu di mana, di Yakobus kayaknya. Hukum yang tidak berbelas kasihan akan dialami oleh orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan itu justru mengatasi hukum daripada Taurat itu. Bagaimana saya juga lupa. Jangan, saya punya handphone dipakai. Coba pinjam sebentar. Ini sesuatu hal yang harus saya sampaikan. Udah. Ya, Yakobus 2 coba. Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat yang ke-13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan penghukuman yang tak berbelas kasih akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Akan berlaku kepada orang yang tidak berbelas kasihan. Ini peringatan bagi kita. Terlebih orang-orang yang katanya hidup dalam kasih. Kalau engkau tidak tahu hidup berbelas kasihan, maka engkau layak pasti akan menerima hukuman yang tidak berbelas kasihan. Hati-hati loh. Nah, terus tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi begini, gambarannya ketika engkau menjunjung tinggi kasih, engkau bisa menutup penghakiman Tuhan. Engkau bisa menunda penghakiman Tuhan. Seperti Yeskel ini. Yeskel, Tuhan berfirman kepada Yeskel, Yeskel, hamba, aku sudah berfirman orang ini akan mati. Aku akan menaruh dia batu sandungan dan dia akan mati. Namun di sini ada dialog khusus. Ya. Ada suatu kesempatan ya, yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Bagaimana pertimbangan daripada hambanya, bagaimana perlakuan, perbuatan, tindakan dari hambanya, keputusan dari hambanya itu ternyata mau diterima oleh Tuhan. Nah, jadi luar biasa. Ini sesuatu hal yang berbeda, seorang hamba Tuhan yang betul-betul dilantik Tuhan ya, yang sudah lahir baru daripada air dan roh, yang dipercayakan akan kasih karunia. Itu terkadang Tuhan mau melihat. Tuhan bisa pertimbangkan, Tuhan bisa berbagi cerita dengan seorang hambanya yang setia. Tuhan bisa menunda loh apa yang menjadi ketetapan dia, asalkan keputusan permintaan seorang hamba ini betul-betul untuk kebaikan. Kenapa saudara? Ini menurut saya pribadi, karena Tuhan itu adalah murni kebaikan. Tuhan itu adalah kasih. Jadi jikalau ada manusia itu yang misalkan, Tuhan jangan seperti ini, biarlah dulu kasih kesempatan. Oh, Tuhan dulu yang seperti itu. Malu kalau Tuhan tidak ada pengampunan, dia harus mati. Itu lain lagi itu ceritanya. Kalau ada Tuhan seperti itu, saya pun mulai bisa-bisa ragu. Ya. Saya percaya penghakiman itu ada, tapi Tuhan pasti menetapkan keadilan seadil-adilnya. Ukuran Tuhan itu tidak terselami, saudara. Tapi yang intinya yang Tuhan berikan, ajarkan kepada kita itu bagaimana kita memakai ukuran hidup kasih. Memang sulit, saya katakan sulit. Ketika engkau mencoba hidup di dalam kasih, mencintai seorang tanpa syarat, pasti ada yang membenci saudara. Pasti ada yang meremehkan hidup saudara. Pasti ada yang mengatakan, engkau lemah sekali, engkau bodoh sekali ya. Seperti itu. Dan itu kebenarannya seperti itu. Tapi engkau menang atas dunia. Saya bisa katakan seperti itu. Orang yang bisa menjunjung tinggi kasih, engkau menang atas dunia. Ingat ya, kasih di sini bukan berarti kita melihat seseorang yang berbuat salah kita tidak tegur. Nah, ini salah lagi.
Lalu kita pakai ayat teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Nah, ini sebenarnya kalau saudara telah baik-baik, ya, ini sebenarnya kasih yang dimaksud di sini bukan kasih yang murni. Justru yang kita pelajari kasih yang betul-betul daripada Tuhan. Justru kita tegur orang ini, tapi bukan membuangkan dia. Kita tegur supaya kita untuk rakul dia, supaya dia mau bertobat seperti Yesaya ini. Karena kita mengasihi dia, karena kita sayang sama jiwa, kita tegur. Mau pedis, mau tajam, mau berdarah-darah itu dia dengar, mau sakit hati. Asalkan saudara tegur supaya pakaian dia itu koyak. Hati dia itu koyak karena firman pengajaran yang saudara ingatkan kepada dia untuk demi perubahan. Nah, itu jauh lebih baik. Kasih yang tersembunyi ini kasih sembunyi-sembunyi, kasih yang munafik ini. Bukan yang dimaksud Amsal itu kasih. Jangan saudara berpikir kasih berarti sifat kasih Kristus itu sebenarnya salah. Karena kita tidak mau menegur, oh salah itu. Justru kasih Tuhan saking dia kuatnya seperti maut, cinta kasih Tuhan kuatnya seperti maut, tidak tergoyahkan, makanya kita beri teguran bagi orang yang salah. Beri teguran ini berbeda ya dengan menghakimi. Menghakimi itu sama saja kita menghancurkan hidup orang dan kita biarkan, udah kelar perkara. Tapi kalau kasih, ya, baru kita tegur dia, tapi dengan maksud baik. Saudara kalau mau bicara teguran, murid-murid Tuhan itu salah satunya Petrus itu kurang kejam apa Tuhan Yesus katakan, Petrus, ngana ajar-ajar pak kita, ngana cuma berpikir apa yang ngana pikirkan, udah bahasa benar, apa yang kamu pikirkan, ya. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis, mundur engkau daripada. Siapa yang tidak sakit hati dibilang iblis. Ya kalau pengalaman almarhum ini sebagian, sepenggal cerita pengalaman daripada almarhum papa saya. Pernah dihujat oleh Om Yanca Wurutu, dilempar lagi tasnya keluar. Tapi apa? Memang sakit hati secara ego. Tapi karena mengingat ini kebenaran, ini berbicara panggilan Tuhan. Akhirnya walaupun sudah dilempar di depan lorong itu, dibuang ke bawah itu Fales dengan baju-bajunya. Kurang penghinaan apa itu, ya. Sudah bekerja, sudah membantu pelayanan, dibuang lagi seperti itu, ya. Luar biasa itu. Tapi beliau tetap balik lagi. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mengingat panggilan Tuhan. Dia tidak peduli, ya mungkin sudah malu, tetangga-tetangga sudah lihat. Waduh itu. Ya. Walaupun ini cerita ada yang pakai-pakai ya. Mengaku-ngaku dilempar dengan tas. Ya saya tidak tahu ya kalau pengalaman murid-murid selain almarhum, saya tidak tahu. Kalau ada juga yang dilempar, saya tidak tahu. Tapi intinya yang saya dengar dari mulut almarhum sendiri ya. Nah, betul. Itu bukan cerita dusta. Sekali lagi walaupun ada orang yang mengaku-ngaku merasa hal seperti itu, saya tidak tahu orang itu siapa. Ya, ada yang seperti karena yang dia cari itu bagaimana pengalaman kedekatan dia dengan Om Yance Wurutu. Ada orang seperti itu. Ya, cuma mengambil wibawa seseorang, mengambil cerita hanya untuk supaya dipuji. Ada orang seperti itu ya. Ada orang yang seperti itu. Ya jadi kita kembali lagi. Bagaimana hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan. Saudara terkadang menghadapi sesama saudara. Saudara berusaha untuk hidup dalam kasih. Saudara nggak usah takut. Ya. Saudara tidak usah takut dengan pertimbangan manusia. Kamu bodoh begini, nggak usah terima begini ya. Karena biasa logikanya kan manusia berpikir, nanti lihat kamu akan menyesal, orang ini akan begini. Itu bukan berarti engkau tidak tahu. Saya yakin orang yang tulus mungkin dia mengangkat, dia mungkin mengundang seorang pembunuh misalkan.
Tapi pembunuh adalah teman. Dan engkau punya belas kasihan. Engkau yakin Tuhan bisa mengubah orang ini. Engkau kasih makan. Engkau piara dia. Tidur di satu rumah. Nah, orang kan di luar, ini nggak benar ini. Kalau dia jadi setan gimana? Kalau dia dipengaruhi. Tapi engkau tetap percaya. Itu luar biasa. Pasti kontra itu ada. Begitu juga di dalam pelayanan. Ya. Saya tekankan kepada jemaat juga. Kalau engkau mau berbuat kasih, ya, engkau serahkan kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi dia, jangan ragu kasihmu itu. Ya. Saya percaya tidak ada yang bisa menandingi hukum kasih. Ya. Kalau engkau betul-betul mau membaiki seseorang, ya tanggung jawablah. Yang engkau benci itu bukan pakaiannya. Yang engkau benci itu bukan pribadinya, tapi pakaian. Itu yang menjadi salut ya, yang menyalut pribadinya, jiwanya itu, sehingga orang melihat permukaannya, oh ini dia jahat. Dia orang yang kotor. Itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa memandang dengan iman dan kasih, disertai dengan pengharapan, saudara bisa tembus jauh melebihi. Oh, ini adalah jiwa yang Tuhan punya. Maka engkau akan menjadi seperti Yehezkiel akhir zaman. Itu kepercayaan Tuhan yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel itu sebenarnya berbicara iman bagi gereja di akhir zaman. Itu kita tidak perlu penglihatan, bukan kita tidak mengakui penglihatan. Artinya kalau ada nurani kasihmu itu betul-betul sejahtera. Ketika dia ditolak di hadapan orang banyak, tapi engkau bisa. Kenapa tidak? Kenapa engkau mesti ragu? Pasti saya selalu ingatkan. Pasti ada pro dan kontra. Ya. Kalau secara ukuran manusia logika di sekitarmu, jangan, nanti dia akan jadi, kamu tahu rasa nanti. Nah, sekarang coba kita masukkan di dalam peristiwa Yesus. Ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus yang dia pilih di Yudas, Tuhan, dia bisa mengkhianat. Apakah berarti Tuhan memilih Yudas, dia tidak tahu apa-apa? Dia sudah tahu semuanya. Tapi karena itu Tuhan punya otoritas, dia memberikan kepercayaan mengangkat Yudas. Mengangkat Yudas dengan tiada ragu-ragu. Walaupun Tuhan tahu itu, ini orang ini akan mengkhianati aku. Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Berapa kali Tuhan tegur. Waktu Yudas mau sok-sokan berkata tentang kebaikan, ya. Ketika seorang perempuan itu meminyaki kaki Yesus, dia bilang, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik itu uang 300 dinar itu diberikan kepada orang miskin. Tuhan tahu mana ini pencuri mana, nggak usah banyak mulut gitu, nggak usah mau stel kasih tunjuk apa kebaikan, perbuatan baik. Nah, Tuhan sudah tegur. Yang terakhir Tuhan tegur itu ketika mengadakan perjamuan. Kalau tidak salah Tuhan sendiri kok mengatakan bahwa sahabat karibku, dialah yang mengangkat tumitnya bagi aku. Murid-murid yang dengar di situ, termasuk Yudas, pasti kaget kalau kalau mendengar seperti itu. Itu sudah teguran halus, tapi tajam, ya, tapi tajam. Di dalam jemaat juga seperti itu. Hati-hati dengan ketegaran hati. Itu ketegaran hati dimiliki Yudas. Karena ketegaran hati dalam konteks suami istri, kalau ada ketegaran hati itu bisa terjadi perceraian. Begitu juga hubungan Tuhan Yesus dengan gereja. Kalau gereja ini ada ketegaran hati, dia akan menceraikan. Kalau Tuhan tidak mungkin tegar. Tuhan ada ketegaran hati untuk menegakkan keadilan. Ya, itu pun nanti. Tuhan katakan ya nanti. Tuhan, kita mau melihat ketegaran hati Tuhan. Jangan tunggu ketegaran hati Tuhan, saudara. Ya, jangan tunggu. Ada waktu ketegaran hati Tuhan. Ya, nanti, yaitu dia akan menegakkan firman-Nya. Tetapi di waktu nanti, di mana manusia sekalipun dia mau menangis darah, mau minta ampun, sudah terlambat. Itu. Jangan tunggu kekerasan atau ketegaran hati Tuhan. Ya,
Ingatlah akan kelembutannya, ingatlah akan rahmatnya, tapi ingat juga kan ketegaran hatinya. Ya. Tuhan itu sumber damai. Nah, kemarin di nubuatan, saya mau cerita itu. Waktu saya khotbah, mempelajari khotbah itu Amos 5, itu saya sudah ingat-ingat itu. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kebebasan, sumber kedamaian, sumber karunia. Itu tidak keluar di khotbah. Pas di nubuatan Tuhan ungkapkan itu. Oh, haleluya. Itu cara karunia meneguhkan, melengkapi firman Tuhan yang saya sudah pelajari. Ternyata Tuhan kasih ingat tapi di nubuatan. Nah, itu koneksi yang luar biasa. Itu namanya cara roh bekerja seperti itu. Ya. Karena Tuhan tahu kerinduan saya ingin menyampaikan, tampaknya tidak tersampaikan. Oh, Tuhan buktikan ini lewat karunia nubuatan. Itu baru pelayanan roh yang seperti itu. Jangan pelayanan roh menghendaki tidak damai, sementara Alkitab itu justru harus hidup damai. Nah, ini sudah aneh. Kontradiksi bukan kepada manusia yang punya karunia, kontradiksi langsung kepada intinya firman Tuhan. Itu kan aneh. Aneh seperti itu. Makanya ya, biarlah di hari-hari ini kita ini jangan menjadi jemaat umat Tuhan yang memiliki ketegaran hati. Itu yang membuat kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang tidak berpengetahuan, ya. Orang-orang yang akan binasa karena kita umat yang tidak berpengetahuan. Padahal kita ini Israel. Kita ini tahu firman dan pengajaran, tahu penyembahan. Kita tahu tabernakel di dalam liturgi ibadah kita praktekkan. Tapi kenyataannya kita tergolong orang yang tidak berpengetahuan. Maka jangan engkau menangis, menyesal kemudian hari ketika engkau masuk golongan Kain untuk siap dihakimi. Ya. Engkau sendiri, kita sendiri yang memiliki ketegaran hati. Ketegaran hati membuat suami istri terpisah. Sah terpisah, bercerai. Ketegaran hati yang membuat gereja tercerai dengan Yesus Kristus. Ketegaran hati yang membuat jemaat dengan jemaat terpisah. Ketegaran hati yang membuat hamba Tuhan dengan hamba Tuhan pihak memihak. Itu perpecahan. Karena ketegaran hatimu, Musa terpaksa. Nah, ini kekuatan Musa. Ya. Saya tidak setuju dengan segala persoalan yang terjadi. Sehingga manusia terpaksa seperti Musa. Akhirnya mengeluarkan suatu surat, ya udah kita harus berpisah. Padahal sejak awal Tuhan tidak menghendaki. Hati-hati. Saya tidak mau menjadi bagian seperti itu. Memang saatnya sekarang kita bukan netral. Kalau netral itu pun berbahaya, saya katakan. Kalau mau putih-putih, hitam-hitam. Kalau mau putih-putih, hitam-hitam. Kalau mau jahat-jahat sekalian. Kalau mau putih-putih, jaga kekudusan. Jaga baik-baik. Kalau mau jahat sekalian. Karena suatu saat ya Tuhan pun jangan suruh pikir orang jahat Tuhan tidak melihat. Ada masanya Tuhan pulihkan. Tapi setidaknya dia konsisten. Dia punya prinsip. Daripada orang yang abu-abu. Ikut sana, ikut sini. Ya. Ngelihat, oh sini bagus, ikut sini. Nanti yang dianggap betul, yang dianggap bagus. Oh ternyata lain. Sini aja. Nah. Giliran ikut yang hitam. Ternyata lain. Sini saja. Lama-lama yang putih. Ngana ini pindah-pindah. Ngana tidak berpendirian. Yang ada engkau jadi orang yang tidak berpendirian. Ya, saya di sini bukan berarti menyuruh saudara itu kalau mau jahat-jahat sekalian, tidak. Kalau saudara sudah mengenal kebenaran, saudara tidak akan diombang-ambingkan. Kalau saudara masih bimbang sana-sini, masih abu-abu, saudara masih anak-anak gitu. Tetapkan saja, silakan. Kalau mau kubu A, kubu A, kubu B, kubu B. Yang penting intinya saudara lakukan kebenaran, itu aja. Kalau saudara mungkin kubu B, iya no, lupa rasa lain, pindah. Ketika sudah pindah, itu sudah dicap dari kubu B itu. Ngana kan dari situ, kenapa ngana pindah? Apa alasan? Nah, itu pasti ada konsekuensinya. Lebih baik
Ya, lebih baik saudara konsisten, tapi hati saudara tetap melayani pekerjaan Tuhan. Terserah apapun yang terjadi, saudara, nanti Tuhan yang akan bimbing saudaraku. Saudara di posisi yang mana yang Tuhan mau, yang pasti di posisi yang benar. Saya simpulkan keadaan yang terjadi jikalau terjadi perpecahan, dua-duanya itu salah. Karena orang ini tubuh Kristus. Tubuh tidak mungkin akan hidup kalau tidak bersatu. Tidak akan hidup. Jangan saudara pikir itu seperti kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Itu Tuhan pilih, oh ini Yehuda, Raja Rehabeam. Oh Tuhan, atau Tuhan pilih Yerobeam. Tuhan sayang dua-dua. Dan dua-dua pun itu punya kasus. Makanya dikirim nabi ke masing-masing itu tempat wilayah. Supaya apa? Supaya mereka kembali mengikuti kepada jalan Tuhan. Bersatu. Kalau bersatu, maka terjadilah Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. 14-15 ya. Ibrani 12 ayat 14-15. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tujuan kita hidup kudus itu supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah, melihat berkat Tuhan. Bagaimana engkau mengerti penyembahan, dituntut kekudusan, tapi engkau belum beres dengan sesamamu. Yang ada engkau menyembah Tuhan, kami mau lihat keburukan dia. Buktikan pembelaan, beracara, hukumlah, berikan api kepada mereka. Nah, apakah itu yang Tuhan inginkan? Sementara Tuhan, aku mencintai orang ini juga loh. Jangan engkau membingungkan Tuhan. Tuhan tidak mungkin dibingungkan. Tapi justru Tuhan balik tanya supaya kita menjadi bingung. Enak saja. Sementara kita lebih baik, musuh kita adalah setan. Itu saja. Setan bisa menunggangi siapa aja. Sekalipun musuh kita itu adalah teman, rekan kita, ya, jemaat atau hamba Tuhan, ya, pandanglah dia dengan melawan kuasa kegelapan yang menunggangi dia, ya. Bukan melawan pribadinya. Pandanglah dia. Itu senjata iman kita sebenarnya. Jadi berusahalah hidup damai, supaya kalau kita berdoa, kita melayani pekerjaan Tuhan, hati sejahtera. Saya pernah punya masalah dengan orang, walaupun belum selesai, tapi ketika saya mau melayani, saya langsung WhatsApp dia. Atau tidak, saya telepon dia. Terserah dia mau terima atau dia terima. Kalau ditelepon dia tidak angkat karena saya masih berselisih, saya WhatsApp dia. Saya minta maaf. Walaupun mungkin saya berpikir, kamu yang harus, saya langsung, maafkan saya. Saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Semoga kita damai-damai saja. Udah, titik. Tidak perlu mau enggak. Yang penting saya sudah minta, maafkan saya salah. Ya, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Semoga kamu baik-baik dan Tuhan Yesus memberkati kamu. Baru saya lega. Supaya firman Tuhan itu tidak seperti terpantul ke saya lagi. Saya bicara seperti balik lagi. Ya. Ya, seperti itu menghantam diri saya. Tapi bukan berarti saya sudah berdamai. Firman itu jadi untuk saudara, enggak, tetap. Cuma kan terasa aja kalau kita mau melayani pekerjaan Tuhan, ada masalah, lebih baik sudahlah, usahakan damai saja. Walaupun ada ego kita nggak bisa. Lebih udah, ayolah kita damai-damai saja. Kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan lebih suka. Makanya marilah saudara, di hari-hari ini jangan menjadi umat Tuhan yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang Israel yang tidak mengenal Allah kan aneh. Ya. Orang percaya yang tidak berpengetahuan. Tidak mungkin orang percaya itu harusnya berpengetahuan. Harusnya seperti itu. Apalagi yang kita sudah mengenal kabar pengantin.
Jangan sampai kita dicap seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang tidak mengenal kedamaian, sukacita, kebersamaan sehati sepikir itu dia tidak anggap, dia abaikan. Kalau saudara melihat sesama kita berbuat salah, mulai menyimpang, kamu yang rohani, tegur dia, pimpin dia dalam kebenaran. Salinan lama itu Galatia 6 itu ayat 1. Dalam salinan lama mengatakan engkau yang membawa dia, membaiki dia. Coba salinan lama itu ayat penutup. Galatia 6 ayat 1, salinan lama. Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, walaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu Salinan lama itu ya? kena pencobaan. Salinan lama. Kamu yang rohani memimpin kepada yang Hai benar. saudara-saudaraku, jikalau seorang kedapatan di dalam barang sesuatu kesalahan, hendaklah kamu yang rohani itu membaikan orang yang demikian dengan roh yang lemah lembut, sambil memperhatikan dirimu sendiri supaya jangan engkau juga kena pencobaan. Kalau ada orang yang bersalah, kau mendapati kita yang rohani membaikan. Ya, membaikan, tidak usah menghakimi lah, tidak usah terlalu menghakimi. Tegur dia dengan baik-baik, membaikan dia dengan diingatkan juga sambil berkaca juga. Itu yang membuat supaya kita tidak sepihak, tidak memandang kekurangan dari ego kita. Kalau ketika kita mengandalkan ego kita, saudara, melihat kekurangan orang, ego itu tidak akan mengajarkan, tidak akan membuat kita itu ambil cermin dan berkaca. Ego itu sifatnya udah omongin orang. Ego mengomongi orang, dan ego itu yang membuat kita lebih daripada orang yang berbuat salah. Ya. Padahal kita semua ada salah. Firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Nah, itu harusnya jadi ukuran dan perenungan kita supaya kita jangan menghakimi. Nah, ini adalah salah satu poin supaya kita menjadi umat Allah tetapi yang berpengetahuan. Kalau kita umat Allah tetapi tiada berpengetahuan, nah, ayat selanjutnya tapi tidak mau saya bahas. Percuma itu engkau melayani di dalam rumah Tuhan. Engkau sebagai imamat, engkau pelayanan itu hanya daging semua itu. Ya. Hanya daging. Karena engkau tidak tahu pengetahuan yang berbicara tentang pengajaran yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini di dalam penyangkalan diri kami. Kami menerima firman-Mu dan menyangkal hidup kami Tuhan. Dari segala kemampuan egois kami Tuhan, pembenaran kami, kebenaran pribadi kami mau menyangkal semua itu agar firman-Mu Tuhan benar-benar tergenapi di dalam diri kami, sehingga firman-Mu juga yang akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu begitu tajam bagaikan pedang bermata dua Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu boleh dapat menghidupi kehidupan kami dengan baik dan benar, sehingga hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah Tuhan kami mau datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau ampuni dalam segala dosa, kekurangan, kesalahan kami Tuhan. Perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami ya Bapa. Tapi biarlah Engkau layakan kami Tuhan.
Kesungguh-sungguhan kami Engkau bangkitkan ya Bapa. Bukalah jamalah hati kami Tuhan. Kami hanyalah orang berdosa yang dibenarkan dengan pengorbanan darah Kristus Tuhan. Oleh sebab itu layakkanlah Tuhan hidup kami untuk bersujud di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau meninggalkan berkat pengampunan atas hidup kami dan selalu membaharui hidup kami ini Tuhan, yang penuh dengan salah dan dosa. Dan biarlah kami boleh merasakan kemuliaan-Mu. Di dalam anugerah rahmat-Mu Tuhan, menerima kehidupan kami. Kami boleh Tuhan dapat disembuhkan, dipulihkan dan dibaharui di dalam hadirat-Mu, di dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Engkau yang bangkitkan gairah kami untuk menyembah Engkau, dan juga anugerah-anugerah roh-Mu Tuhan yang boleh bekerja dalam penyembahan, sehingga kami di tempat ini yang terkumpul bersama dengan jemaat yang menyaksikan Tuhan boleh bersungguh-sungguh menghormati hadirat-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi pikiran hati kami dengan berbagai cara, kami usir, tolakan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, resik dibiditrai, tinggalkan persekutuan kami. Biarlah dikuduskan tempat persekutuan kami di tempat ini maupun jemaat-Mu yang menyaksikan dari rumah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau. Haleluya. Sembah Kau, sembah Engkau yang layak untuk sembah, sembah sembah Engkau yang layak untuk sembah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-domba. Hai hambaku dan anak-anakku, mikrai dulu tunau mikrai. Sejahtera dan berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Mikrai tunai.
Aku turun dengan kemuliaanku yang besar sambil aku melayani kamu pada saat ini. Sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh bikredelo tenang, agar kamu boleh memandang kemuliaanku sedang turun di tengah-tengah kamu bikredelo cuno dikradelo tenang. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini melodi kradelo tenang. Aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu, hambaku dan anak-anakku. Aku bertanya, sudahkah kamu mengerti firman yang aku sampaikan lewat hambaku? Firmanku itu adalah aku sendiri, melodi kradelo tunai. Aku mau kamu harus mempunyai pengetahuan kebenaran. Kubik cuna di laut tunai. Karena ingat kamu baik-baik di tengah-tengah kamu melayani pekerjaanku. Aku selalu melengkapi kamu dengan hikmat yang daripada. Bikrau dilicunau dikerai agar kamu tidak salah menyampaikan kebenaran firman-Ku. Waspada dan berjaga-jagalah kamu di hari-hari ini. Bikrelo tunai. Hambaku ketno dikrado tenang. Aku tahu kerinduan hatimu di dalam engkau melayani pekerjaanku. Engkau menginginkan suatu kedamaian dan persatuan boleh terjadi di dalam gereja-Ku di gereja. Lead alone, no delays, I don't know the cradle tonight. Sebab itu engkau tetap tegak di hadapanku untuk melayani pekerjaanku. Karena aku akan memberikan hikmat kepadamu untuk engkau tahu rahasia kebenaran yang sesungguhnya. Dan apa yang aku mau di dalam gereja Melis, aku mau mereka hidup dalam persatuan. Make under no delay. Seia sekata sepikiran sejiwa dalam melayani pekerjaanku. Dan ada hal-hal yang indah yang kamu boleh alami di dalam aku. Tanamkanlah hal itu kepada mereka. I love to know the cry. Bahwa aku sangat mencintai persatuan. Aku mencintai bitredil itu naik hamba-hamba milik Tuhan. Jangan sampai kamu meluaskan kuasa kegelapan itu masuk dan mengobrak-abrik di dalam perjalanan iman kamu. Bekrecuna Tuhan. Sebab itu kuasailah diri kamu. Dan jadilah kamu tenang, with no cry, agar kamu dapat berdoa, mele docuna, hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku sangat sedih melihat keadaan yang terjadi di dalam gerejaku sebagai tubuhku bikrecuna. Aku ingin kamu harus sadar dan melihat keberadaan kamu. Koreksi dan perbaiki hidup kamu agar kamu hidup benar di hadapan karena masanya sudah dekat. Elo become to know the great. Jangan kamu yang memperlambat kedatanganku. I want to know the great. Karena aku tidak mau jangan ada satu di antara kamu akan binasa. Usaha kamu menjadi sia-sia di dalam aku. Tapi aku mau kamu kembali perbaiki hidup hati kamu dalam melayani pekerjaanmu. Bekam tunai karena kamu sangat menentukan kedatanganmu. Orang-orang pilihan menentukan lambat atau lekas kedatangan. Tapi bagaimana aku akan datang kalau kamu tidak ada persatuan nilai hamba-hambaku dan anak-anakku, dengarkanlah baik-baik.
Aku datang dengan penuh sikrai lo tunai. Aku penuh mengasihi kamu. Alisik anu dikrai. Aku minta hiduplah kamu di dalam persatuan. Melon lo tunai. Aku tahu di antara kamu bekresik anu dikrai. Yang merindukan ada perdamaian dan persatuan. Hormatilah mereka-mereka yang mau hidup damai. Seek Tuhan. Karena itu aku tuntut dalam kehidupan kamu sebagai gerejaku yang sudah mengerti dan tahu tentang rahasia penyempurnaan gerejaku. Make unto night. Ingat kamu baik-baik, jangan sampai kamu yang terdahulu menjadi terkemudian. Berhati-hatilah kamu melangkah di dalam melayani pekerjaanku. Oleh karena itu aku minta kuduslah kamu di hadapanku. Dikrecunai berjalan sesuai dengan perkataan firman-Ku. I love to agar kamu akan melihat aku akan beracara dengan luar biasa di hari-hari ini. Mengertikah kamu? Hai hambaku, bila tunai, tetaplah engkau dalam pendirian kebenaran firman-Ku. Aku tetap berpihak pada kebenaran. Jangan engkau khawatir. Aku tahu pergumulan kamu untuk melihat suatu perdamaian boleh terjadi. Lesik ananoni cry. Tapi ingat, iblis tidak senang dengan hal ini. Bikrecunai. Tetap kamu bawa terus di dalam doa kamu. Bikrecunai. Satu saat kamu akan lihat terang kemuliaan-Ku akan nyata di tengah-tengah pekerjaanku. Lesbik antunai. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, hai hambaku. Dan beritakanlah kebenaran itu dengan berterus terang. Mereka mau terima atau tidak, itu bukan urusanmu, tapi urusan aku dengan mereka. Bikrecunai. Lahasik ada botenai. Pertahankanlah setiap apa yang kau terima daripadaku. Baik antunau dikrai. Mengertikah engkau? Aku adalah menjadi pembela-Mu yang setia. Redekau antunau dikrai. Dan aku dapat melakukan hal-hal di luar dugaanmu. Cilik botunai. Lehesibik antunai. Majulah engkau terus sampaikan kebenaran dan berterus terang. Ada kontunai dikrai. Aku berjanji aku tetap ada di pihak kamu. Aku berada di pihak orang-orang yang benar. Walaupun di hari-hari ini kamu akan mengalami begitu banyak tantangan, tapi jangan takut. Serahkanlah semua itu kepadaku dan aku yang akan mengambil alih. Dan aku akan melakukan sesuatu di Krecunai. Mengertikah engkau hambaku? Lesik atau no dikrai. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara roh di Krecunai. Lesik Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami yang menyangkal diri boleh menikmati hadirat-Mu, boleh bersekutu dengan firman-Mu. Kami boleh diberi makanan rohani bagi tubuh rohani kami Tuhan, agar iman kami akan semakin bertumbuh kuat sampai kepada berbuah-buah di hadapan-Mu. Mengubahkan kehidupan kami Tuhan hingga kami memiliki karakter Kristus dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada dan bertempat tinggal. Dimanapun kami pergi melangkah Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami. Kasih-Mu tetap Tuhan tanamkan di dalam hidup kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran. Kami boleh Tuhan tetap
gereja. dapat Tuhan melakukan apa yang baik, apa yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu, apa yang kudus Tuhan, semuanya itu kami boleh lakukan. Terutama kami tetap berusaha untuk mengejar kedamaian itu ya Bapa. Karena kami akan menerima Tuhan kerajaan Tuhan yang tak tergoncangkan, di mana di situ ada kedamaian, sukacita yang kekal Tuhan bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat sore hari ini. Sempurnakanlah setiap doa dan pergumulan kami Tuhan. Dan kami akan sudahi dengan penuh ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai. Kita akan memberikan persembahan. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, penglihatan. Ada? Ada? Ya, baik, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Dan saudara yang menyangkal diri pada hari ini, ya, saya percaya ada jawaban Tuhan dalam pergumulan saudara. Tidak ada yang menjadi hal yang sia-sia di dalam saudara mengikuti penyangkalan diri, ya, karena banyak sekali manfaatnya. Ya, puji Tuhan, saya kira sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat keluarga. Shalom bagi kita semua.